Jiwa terpilih, dengarkan dengan seluruh keberadaanmu, bukan hanya dengan telinga tetapi dengan ruang terdalam di dalam batin yang selama ini jarang disentuh oleh kata-kata. Jika pesan ini sampai kepadamu sekarang, itu bukan karena engkau mencarinya, melainkan karena ada sesuatu yang telah bergerak lebih dulu di balik layar kehidupanmu. Ada momen tertentu dalam alur waktu yang tidak bisa diulang, tidak bisa ditunda, dan tidak bisa dijelaskan dengan logika biasa. 4 Januari 2026 adalah salah satu momen itu. Ia hadir bukan sebagai ancaman, bukan pula sebagai janji kosong, melainkan sebagai titik balik yang hanya terasa oleh jiwa yang cukup peka untuk merasakannya. Selama ini, engkau mungkin telah menjalani hidup dengan perasaan seolah segala sesuatu harus diperjuangkan dengan tenaga yang terus-menerus terkuras. Engkau bangun dengan pikiran yang berat, tidur dengan hitungan yang belum selesai, dan berjalan dari hari ke hari dengan satu pertanyaan yang tidak pernah benar-benar terucap. Kapan keadaan ini berubah? Namun jiwa terpilih, semesta tidak bekerja berdasarkan kelelahanmu, melainkan berdasarkan ketahanan ruhmu. Ia memperhatikan bukan seberapa keras engkau memaksa, tetapi seberapa lama engkau bertahan tanpa kehilangan cahaya di dalam diri. Ada fase dalam kehidupan ketika segala sesuatu tampak seolah berlawanan arah. Usaha terasa lambat, hasil terasa menjauh, dan harapan diuji oleh pengulangan yang melelahkan. Namun justru di sanalah proses pembalikan mulai ditanam. Seperti benih yang terkubur jauh di bawah tanah, ia tidak terlihat, tidak terdengar, dan sering disangka mati. Padahal sesungguhnya ia sedang mengumpulkan kekuatan untuk menembus permukaan dengan bentuk yang sama sekali berbeda dari yang dibayangkan. 4 Januari 2026 bukan tentang keajaiban yang tiba-tiba jatuh dari langit tanpa sebab. Ia adalah tentang momentum ketika hukum semesta mulai bekerja tanpa perlu izin dari logika manusia. Engkau mungkin tidak memahami bagaimana jalurnya, dari mana pintunya terbuka, atau siapa yang menjadi perantara, dan memang tidak perlu, karena pembalikan sejati tidak datang untuk dipahami, melainkan untuk disadari. Ia hadir seperti perubahan arah angin yang tidak terlihat, tetapi dampaknya terasa pada seluruh layar kehidupan. Jiwa terpilih, ada alasan mengapa selama ini engkau seperti ditahan di satu titik tertentu. Ada alasan mengapa beberapa pintu tertutup tepat ketika engkau merasa sudah hampir masuk. Itu bukan penolakan, itu adalah penyusunan ulang. Semesta sedang memastikan bahwa ketika perubahan datang, ia tidak hanya menambah jumlah dalam hidupmu, tetapi juga memperluas kapasitas batinmu untuk menampungnya. Sebab kelimpahan yang datang lebih cepat dari kesiapan batin sering berubah menjadi beban, bukan berkah. Perhatikan bagaimana akhir-akhir ini hatimu lebih sering diajak diam, ada jeda-jeda sunyi yang muncul tanpa diminta. Ada rasa lelah yang berbeda. Bukan sekadar lelah fisik, melainkan lelah eksistensial, seolah jiwamu berkata bahwa cara lama sudah tidak bisa dilanjutkan. Itu adalah sinyal, bukan tanda kehancuran, melainkan tanda pergeseran. Seperti senja yang perlahan meredup bukan karena matahari hilang, tetapi karena malam perlu memberi ruang bagi cahaya lain untuk bekerja. Pembalikan finansial yang akan engkau saksikan tidak mengikuti pola yang biasa. Ia tidak bergerak lurus. Ia berputar, melipat, dan muncul dari sudut yang tidak pernah kau jadikan harapan. Apa yang selama ini terasa tidak masuk akal justru menjadi pintu masuknya. Karena semesta tidak terikat oleh batas pikiran, ia hanya tunduk pada keselarasan niat dan kesiapan ruh. Jiwa terpilih, jika selama ini engkau merasa seolah hidupmu berjalan di tempat, percayalah,
Engkau tidak diam. Engkau sedang ditarik ke belakang seperti anak panah, bukan untuk mundur, tetapi untuk dilepaskan dengan daya yang lebih besar. Dan saat pelepasan itu terjadi, banyak hal akan bergerak sekaligus. Bukan dengan kegaduhan, bukan dengan pengumuman, melainkan dengan perubahan yang membuatmu terdiam dan bertanya dalam hati, bagaimana ini bisa terjadi? Inilah mengapa pesan ini hadir sekarang. Bukan untuk meyakinkanmu dengan kata-kata berlebihan, tetapi untuk mengingatkanmu agar tidak melewatkan getaran ini. Banyak jiwa pernah berdiri tepat di ambang perubahan seperti ini merasakannya, namun memilih menunda, memilih meremehkan, memilih berkata nanti saja. Dan penundaan itu menjadi satu penyesalan yang tidak bisa ditebus oleh apapun. Jika engkau masih di sini, jika engkau masih mendengarkan, itu berarti ada bagian dari dirimu yang siap melangkah ke frekuensi hidup yang berbeda. Maka izinkan dirimu menandai momen ini dengan kesadaran penuh. Tekan tombol suka sebagai simbol penerimaan, berlangganan sebagai komitmen untuk tetap selaras, aktifkan lonceng notifikasi sebagai penjaga kesadaran, dan tuliskan angka 77 di kolom komentar sebagai pernyataan sunyi bahwa engkau siap menyaksikan bagaimana semesta membalik keadaan finansialmu dengan cara yang tidak pernah bisa direncanakan oleh pikiran tetapi selalu tepat menurut hukum yang lebih tinggi. Bagian 1. Saat semesta sengaja menghentikan alur lama agar jalan baru bisa dilahirkan. Jiwa terpilih, ada satu kebenaran halus yang jarang disadari oleh manusia ketika hidupnya terasa seperti tertahan. Ketika langkahmu melambat, ketika hasil tidak kunjung datang, ketika keadaan finansialmu seperti berputar di titik yang sama, itu bukan selalu pertanda bahwa engkau berada di jalan yang salah. Seringkali justru itu adalah tanda bahwa semesta sedang menahanmu dengan penuh kesengajaan, seperti tangan yang lembut namun tegas agar engkau tidak melangkah lebih jauh di jalur lama yang tidak lagi mampu menampung takdirmu yang berkembang. Alur lama itu pernah membawamu sejauh ini, ia pernah cukup, ia pernah menjadi wadah yang aman, namun jiwa terpilih, wadah yang sama tidak bisa menampung air yang terus bertambah. Maka semesta mulai menyempitkan ruang, memperlambat arus dan menciptakan rasa tidak nyaman bukan untuk menyakitimu melainkan untuk memaksamu berhenti sejenak dan melihat bahwa hidupmu sedang bersiap berpindah bentuk. Perhatikan dengan jujur, bukan dengan penilaian, bagaimana beberapa tahun terakhir engkau seperti didorong untuk terus berjuang, namun dengan hasil yang terasa tidak sebanding. Seolah setiap upaya membutuhkan energi berlipat, sementara balasan datang dengan tertatih. Ini bukan karena engkau kurang mampu, bukan pula karena engkau kurang pantas. Ini terjadi karena semesta sedang mengendurkan ikatanmu dengan cara lama memperoleh rezeki, cara lama memandang uang, dan cara lama menilai dirimu sendiri melalui angka-angka semata. Di fase ini, banyak jiwa menyerah bukan karena mereka tidak kuat, tetapi karena mereka salah menafsirkan tanda. Mereka mengira hambatan adalah penolakan, padahal itu adalah penyelarasan. Mereka mengira pintu tertutup berarti akhir, padahal itu adalah proses pemilahan. Semesta sedang menutup jalan yang membuatmu terus bergantung pada ketegangan, ketakutan, dan pengorbanan yang menguras ruh, agar engkau tidak membawa pola lama itu ke fase hidup yang seharusnya lebih lapang. Ada kebijaksanaan besar dalam penghentian. Sungai yang dialihkan sementara bukan kehilangan arah, ia sedang disiapkan untuk membentuk alur baru yang lebih kuat. Demikian pula hidupmu. Ketika aliran finansial terasa tertahan, sesungguhnya semesta sedang mengeringkan jalur lama, agar engkau tidak lagi mengalir ke tempat yang sama. Ia ingin engkau berhenti, bukan untuk putus asa, tetapi untuk melepaskan keterikatan pada pola yang sudah tidak sejalan dengan pertumbuhan batinmu. Jiwa terpilih, ketahuilah bahwa semesta tidak pernah merampas tanpa mengganti. Namun ia selalu meminta ruang terlebih dahulu.
Ruang itu diciptakan melalui rasa kosong, melalui jeda, melalui ketidakpastian, dan disitulah ujian sesungguhnya bekerja. Bukan ujian seberapa keras engkau bisa bertahan, tetapi seberapa dalam engkau bisa percaya tanpa pegangan yang terlihat. 4 Januari 2026 menandai titik ketika penghentian ini mulai beralih menjadi pembukaan. Namun pembukaan itu tidak akan terasa dramatis. Ia hadir perlahan, hampir tak disadari, seperti retakan halus di dinding lama yang menandakan bahwa struktur lama sudah tidak mampu menahan tekanan perubahan. Retakan itu bukan bahaya, melainkan pertanda bahwa bangunan baru sedang menunggu untuk didirikan. Dalam fase ini engkau mungkin merasa kehilangan kendali. Dan itu wajar, karena semesta memang meminta kendali itu dilepaskan. Selama engkau menggenggam terlalu erat cara lama, tanganmu tidak akan cukup terbuka untuk menerima yang baru. Maka rasa bingung, rasa hampa, dan rasa seolah tidak tahu harus melangkah kemana, semuanya adalah bagian dari pelepasan yang suci. Jiwa terpilih, jangan terburu-buru menambal jeda ini dengan kepanikan. Jangan mengisi keheningan dengan keputusan yang lahir dari ketakutan. Justru disinilah kekuatan batinmu diuji. Mampukah engkau diam tanpa merasa kalah? Mampukah engkau percaya tanpa bukti langsung? Mampukah engkau tetap merasa bernilai meski keadaan belum mencerminkannya? Karena ketika alur lama benar-benar berhenti, itulah saat semesta mulai menggambar jalur baru dengan presisi yang tidak bisa ditiru oleh pikiran manusia. Jalur itu tidak dibangun dari tekanan, melainkan dari keselarasan. Tidak dari keterpaksaan, melainkan dari kesiapan ruh. Dan ketika jalur itu terbuka, engkau tidak akan merasa sedang mengejar rezeki. Engkau akan merasa seolah rezeki menemukanmu. Ingatlah ini dengan lembut namun tegas di dalam batinmu. Penghentian yang engkau alami bukan kegagalan. Ia adalah jeda sakral sebelum pembalikan. Ia adalah napas panjang sebelum hidupmu berbicara dalam bahasa yang baru. Dan engkau, jiwa terpilih, sedang berdiri tepat di ambang perubahan itu, bukan sebagai korban keadaan, melainkan sebagai saksi dari cara semesta bekerja ketika waktunya telah tiba. Bagian 2. Ketika energi batinmu akhirnya sejajar dengan frekuensi kelimpahan yang lebih tinggi. Ada satu pergeseran halus yang sering luput disadari oleh manusia ketika perubahan besar sedang mendekat. Pergeseran itu tidak terlihat di luar, tidak tercermin dalam angka, dan tidak diumumkan oleh keadaan. Ia terjadi di dalam. Di ruang batin yang selama ini engkau rawat melalui kesabaran, keheningan, dan keberanian untuk tetap hidup meski belum melihat hasil. Di sanalah tanpa disadari, energi batinmu mulai berpindah dari frekuensi bertahan hidup menuju frekuensi menerima kehidupan. Jiwa terpilih, kelimpahan tidak pernah mendekat kepada mereka yang hanya menginginkannya. Ia mendekat kepada mereka yang siap menampungnya. Kesiapan itu bukan diukur dari kepandaian, bukan dari strategi, bukan pula dari seberapa sering engkau memikirkan uang. Kesiapan itu lahir ketika batinmu berhenti bergetar dalam rasa takut kehilangan dan mulai berdiam dalam keyakinan bahwa hidup tidak pernah berniat menghancurkanmu. Selama fase penghentian yang telah engkau lalui, semesta sesungguhnya sedang membersihkan lapisan-lapisan batin yang tidak lagi selaras. Lapisan rasa terburu-buru, lapisan pembuktian diri, lapisan ketakutan tertinggal, semua itu perlahan diluruhkan. Proses ini tidak nyaman karena ia membuatmu merasa seolah tidak melakukan apa-apa, padahal justru di sanalah pekerjaan terdalam sedang berlangsung. Energi batin bekerja seperti arus bawah laut. Di permukaan air tampak tenang, namun di kedalaman arus besar sedang bergerak, menggeser arah, membawa nutrisi dan menyusun ulang ekosistem. Demikian pula dirimu.
Ketika engkau mulai merasa lebih tenang menghadapi ketidakpastian, ketika kepanikan lama tidak lagi mendominasi pikiranmu, ketika engkau bisa bernapas tanpa terus menghitung kekurangan, disitulah tanda bahwa frekuensi batinmu telah naik. 4 Januari 2026 menjadi titik penyesuaian terakhir. Bukan penyesuaian di luar, melainkan di dalam. Pada titik ini, semesta tidak lagi menguji apakah engkau kuat, melainkan apakah engkau selaras. Sebab kelimpahan yang datang ke batin yang belum sejajar hanya akan bocor, hilang, atau berubah menjadi sumber kecemasan baru. Maka sebelum pintu besar dibuka, engkau diajak berdiri tegak di dalam dirimu sendiri. Jiwa terpilih, perhatikan bagaimana akhir-akhir ini engkau mulai memandang hidup dengan sudut yang berbeda. Mungkin masalah belum sepenuhnya selesai, namun reaksimu telah berubah. Mungkin angka belum bertambah, namun ketakutanmu telah berkurang. Ini bukan kebetulan. Ini adalah tanda bahwa pusat gravitasi batinmu telah bergeser. Engkau tidak lagi menggantungkan rasa aman sepenuhnya pada apa yang terlihat. Engkau mulai merasakan bahwa ada penopang lain yang bekerja di luar jangkauan mata. Ketika energi batinmu sejajar dengan kelimpahan, engkau berhenti memohon dengan nada kekurangan. Doamu berubah, bukan lagi permintaan yang lahir dari kepanikan, melainkan penyerahan yang tenang. Dan disitulah hukum semesta mulai merespons dengan cara yang berbeda. Karena semesta tidak menjawab teriakan, ia menjawab resonansi. Resonansi inilah yang membuat perubahan finansialmu kelak terasa tidak masuk akal bagi orang lain. Mereka akan melihat hasilnya tanpa melihat proses batin yang mendahuluinya. Mereka akan bertanya bagaimana bisa keadaan berbalik, padahal engkau tahu, pembalikan itu dimulai jauh sebelum angka berubah. Ia dimulai ketika engkau berhenti berperang dengan hidup dan mulai berjalan bersamanya. Jiwa terpilih, saat frekuensi batinmu naik, engkau juga akan merasakan satu hal yang lembut namun jelas. Engkau tidak lagi terlalu melekat pada satu jalur tertentu. Jika satu pintu tertutup, engkau tidak runtuh. Jika satu rencana berubah, engkau tidak panik. Fleksibilitas batin inilah yang menjadi magnet kelimpahan. Karena semesta bergerak melalui celah-celah yang hanya bisa dimasuki oleh jiwa yang lentur, bukan oleh jiwa yang kaku. Pada fase ini, engkau sedang diajarkan untuk mempercayai ritme yang lebih besar daripada kehendak pribadimu. Bukan berarti menyerah tanpa arah, melainkan berjalan dengan kesadaran bahwa ada arsitektur kehidupan yang bekerja jauh melampaui rencana manusia. Dan ketika engkau berhenti melawan arsitektur itu, engkau akan merasakan hidup mulai mengalir dengan cara yang lebih ringan. Energi batin yang sejajar juga membawa satu perubahan penting. Engkau mulai merasa layak. Bukan layak karena pembuktian, bukan layak karena pengakuan, tetapi layak karena engkau telah melewati malam-malam panjang tanpa kehilangan jati diri. Rasa layak inilah yang sering menjadi gerbang terakhir sebelum kelimpahan masuk. Tanpanya, apapun yang datang akan terasa asing dan mudah pergi. Jiwa terpilih, simpanlah ini di dalam hatimu. Pembalikan finansial yang akan engkau alami bukanlah hadiah acak. Ia adalah konsekuensi alami dari batin yang telah bergeser ke tempat yang tepat. Seperti bayangan yang mengikuti tubuh ketika cahaya datang dari arah yang benar, kelimpahan akan mengikuti batinmu yang kini berdiri sejajar dengan hukum yang lebih tinggi. Dan ketika perubahan itu mulai tampak di dunia nyata, engkau tidak akan merasa terkejut dengan cara yang kacau. Engkau akan terdiam, hening, dengan satu pengakuan sunyi di dalam diri bahwa segala sesuatu akhirnya bergerak sesuai waktunya. Bukan karena engkau memaksa, melainkan karena engkau telah siap menerima. Bagian 3. Saat rezeki datang melalui jalur yang tidak pernah disiapkan oleh pikiran.
Ada satu sifat semesta yang seringkali mengejutkan jiwa terpilih ketika pembalikan hidup mulai terjadi. Semesta hampir tidak pernah menggunakan jalan yang telah direncanakan oleh pikiran manusia. Ia tidak tunduk pada daftar, tidak patuh pada perkiraan, dan tidak bergerak mengikuti peta yang digambar oleh logika. Justru ketika engkau berhenti berharap pada jalur tertentu, disitulah pintu yang sama sekali tidak terbayangkan mulai terbuka. Jiwa terpilih, pikiran manusia cenderung membangun masa depan dari pengalaman masa lalu. Ia menyusun kemungkinan berdasarkan apa yang pernah berhasil dan apa yang pernah gagal. Namun semesta tidak terikat pada masa lalu. Ia bekerja dari potensi yang belum pernah disentuh. Maka ketika pembalikan finansial mulai mendekat, ia sering datang melalui arah yang tidak pernah engkau anggap sebagai peluang. Bisa jadi melalui pertemuan yang terjadi tanpa rencana. Bisa jadi melalui keputusan kecil yang dahulu terasa tidak penting. Bisa pula melalui situasi yang sebelumnya engkau anggap sebagai akhir dari segalanya. Dalam kebijaksanaan yang sunyi, semesta gemar menyembunyikan pintu besar di balik kejadian yang tampak biasa. Karena jika pintu itu terlihat jelas sejak awal, pikiranmu akan mencoba menguasainya dan dengan itu merusak keselarasan yang sedang dibangun. Perhatikan bagaimana akhir-akhir ini hidupmu seolah mengajakmu keluar dari kebiasaan lama. Ada dorongan halus untuk melihat dengan sudut pandang berbeda, untuk mendengar peluang di balik percakapan sederhana, untuk tidak lagi meremehkan sinyal kecil yang sebelumnya kau abaikan. Itu bukan kebetulan. Itu adalah cara semesta melatih kepekaanmu sebelum sesuatu yang lebih besar hadir. Jiwa terpilih, rezeki yang datang melalui jalur tak terduga seringkali terasa ganjil di awal. Ia tidak selalu langsung terasa aman. Kadang ia hadir sebagai ketidakpastian baru, sebagai perubahan arah yang membuatmu harus belajar lagi, atau sebagai pintu yang terbuka tanpa petunjuk jelas tentang apa yang ada di baliknya. Namun justru disitulah nilai keselarasan diuji. Mampukah engkau melangkah tanpa harus mengendalikan segalanya? Semesta mengetahui bahwa selama ini engkau terlalu sering mengaitkan rasa aman dengan kepastian. Maka ketika waktunya membalik keadaan, ia mengajakmu berdamai dengan ketidakpastian terlebih dahulu. Bukan untuk membuatmu tersesat, tetapi untuk melatih kepercayaan yang lebih dalam. Karena rezeki yang datang melalui jalur baru menuntut batin yang bersedia belajar. Bukan batin yang menuntut kepastian mutlak. Ada kebijaksanaan besar dalam kejutan. Kejutan mematahkan pola lama. Ia memaksa pikiran berhenti sejenak, dan dalam jeda itulah ruang baru tercipta. Di ruang itulah semesta bekerja paling efektif. Ketika engkau tidak sibuk menilai, menghitung, atau membandingkan, engkau lebih mudah menerima apa yang datang dengan utuh. Jiwa terpilih, jangan heran jika pembalikan finansialmu tidak datang melalui kerja keras tambahan yang melelahkan, melainkan melalui pergeseran posisi. Bukan melalui dorongan yang kasar, tetapi melalui penempatan yang tepat. Seperti bidak catur yang dipindahkan satu langkah saja namun mengubah seluruh permainan. Engkau tidak dituntut menjadi orang yang berbeda, engkau hanya diajak berdiri di tempat yang lebih selaras dengan potensi ruhmu. Seringkali jalur tak terduga ini terhubung dengan sesuatu yang pernah engkau lakukan dengan tulus, tanpa pamrih, tanpa perhitungan hasil. Sesuatu yang mungkin sudah lama kau lupakan, semesta tidak lupa. Ia menyimpan benih-benih itu dengan rapi, menunggu saat batinmu cukup dewasa untuk memanen tanpa merusaknya dengan keserakahan atau ketakutan. Ketika rezeki mulai mengalir dari arah yang tidak terduga, engkau mungkin akan tergoda untuk segera memahami semuanya. Namun jiwa terpilih, tidak semua hal perlu segera dimengerti. Ada fase di mana tugasmu hanya menerima dan berjalan. Pemahaman akan datang menyusul seperti mata yang menyesuaikan diri setelah keluar dari ruang gelap.
Inilah mengapa banyak orang di sekitarmu mungkin tidak memahami apa yang sedang terjadi dalam hidupmu. Mereka melihat perubahan tanpa melihat jalan yang membawanya. Mereka melihat hasil tanpa menyaksikan proses batin yang mendahuluinya. Dan itu tidak masalah. Perjalanan ini tidak membutuhkan pembenaran, karena ia berjalan di bawah hukum yang lebih tinggi daripada pengakuan manusia. Jiwa terpilih ketika jalur baru ini mulai terbentuk, engkau akan merasakan satu tanda yang jelas. Bukan euforia berlebihan, bukan kegembiraan yang meledak-ledak, melainkan ketenangan yang aneh. Seolah ada suara di dalam dirimu yang berkata bahwa meski engkau tidak sepenuhnya tahu kemana jalan ini menuju, engkau tahu bahwa engkau berada di tempat yang tepat. Ketahuilah bahwa jalur tak terduga ini bukan ujian tambahan, melainkan hadiah. Hadiah karena engkau telah bersedia melepaskan kendali lama. Hadiah karena engkau bertahan tanpa mematikan kepekaan. Dan hadiah karena engkau cukup berani untuk berjalan tanpa harus selalu tahu akhir cerita. Simpanlah ini di dalam batinmu. Ketika rezeki datang dari arah yang tidak pernah kau perhitungkan, jangan bertanya mengapa baru sekarang. Jangan pula bertanya mengapa melalui cara ini, cukup sadari bahwa semesta selalu memilih jalur yang paling mampu menjaga keseimbangan antara kelimpahan dan kedewasaan ruh. Dan engkau, jiwa terpilih, kini sedang berjalan di jalur itu selangkah demi selangkah dengan kesadaran yang semakin jernih. Bagian 4. Saat Tuhan menukar kelelahan panjangmu dengan balasan yang memulihkan martabat batin. Ada satu bagian dari perjalanan hidup yang sering luput dari perhatian manusia, namun tidak pernah luput dari pandangan Tuhan. Bagian itu adalah kelelahan yang tidak terlihat, kelelahan yang tidak diumumkan, kelelahan yang engkau simpan dalam diam sambil tetap menjalani hari-hari dengan wajah yang berusaha tegar. Jiwa terpilih, setiap tarikan napas berat yang kau tahan, setiap langkah yang kau lanjutkan meski hati terasa letih, semuanya tercatat bukan sebagai kelemahan, melainkan sebagai kesetiaan ruh pada kehidupan. Tuhan tidak menghitung jerih payahmu dengan ukuran dunia. Ia tidak menilai dari seberapa cepat hasil muncul atau seberapa besar pengakuan yang engkau terima. Ia melihat seberapa lama engkau bertahan tanpa mengeraskan hatimu. Seberapa sering engkau jatuh tanpa membiarkan dirimu menjadi pahit. Dan seberapa tulus engkau tetap berusaha meski tidak ada jaminan bahwa usaha itu akan segera terbayar. Ada fase dalam hidup ketika kelelahan terasa seperti bagian dari identitas. Engkau bangun dengan rasa lelah, berjalan dengan rasa lelah, dan tidur pun masih membawa sisa-sisa kelelahan yang sama. Namun jiwa terpilih, kelelahan seperti ini bukan tanda bahwa hidupmu salah arah. Ia adalah tanda bahwa engkau telah melampaui batas lama dirimu. Seperti otot yang terasa nyeri bukan karena rusak, melainkan karena sedang bertumbuh. Di titik tertentu, Tuhan tidak lagi meminta tambahan usaha darimu. Ia meminta kejujuran batin, kejujuran untuk mengakui bahwa engkau telah lelah tanpa merasa kalah. Kejujuran untuk mengakui bahwa engkau membutuhkan pemulihan tanpa merasa gagal. Dan ketika kejujuran itu muncul, disitulah pertukaran ilahi mulai bekerja. Pertukaran ini tidak selalu datang dalam bentuk yang langsung dikenali sebagai hadiah. Ia sering hadir sebagai kelegaan kecil yang tiba-tiba, sebagai pintu yang terbuka tanpa harus kau dobrak, sebagai bantuan yang datang tepat sebelum kelelahan berubah menjadi keputusasaan. Tuhan menukar beban yang kau pikul sendirian dengan dukungan yang terasa ringan namun konsisten. Jiwa terpilih, pembalikan finansial yang sedang disiapkan bukan sekadar tentang angka yang bertambah. Ia adalah pemulihan martabat batin. Selama ini mungkin engkau merasa harga dirimu perlahan terkikis oleh keadaan, seolah nilai dirimu diukur dari apa yang bisa kau hasilkan, bukan dari siapa dirimu sebenarnya. Tuhan melihat luka halus ini.
dan Ia tidak membiarkannya berlarut. Balasan yang setimpal selalu datang dengan dua lapis. Lapis luar berupa kelimpahan yang nyata, lapis dalam berupa rasa layak yang kembali utuh. Ketika keduanya bertemu, engkau tidak hanya menerima, tetapi juga mampu menjaga apa yang diterima. Karena engkau tidak lagi memandang rezeki sebagai pembuktian, melainkan sebagai amanah yang dipercayakan kepada ruh yang telah matang. Perhatikan bagaimana akhir-akhir ini engkau mulai merasa berbeda terhadap kelelahan. Bukan karena lelah itu hilang sepenuhnya, tetapi karena engkau tidak lagi tenggelam di dalamnya. Ada jarak yang tercipta antara dirimu dan rasa letih itu. Di jarak inilah Tuhan mulai bekerja dengan lebih leluasa. Karena batin yang terlalu padat oleh keluhan tidak memberi ruang bagi pertukaran ilahi untuk terjadi. Jiwa terpilih, Tuhan tidak pernah terburu-buru. Ia menunggu sampai engkau siap menerima tanpa merusak. Sampai engkau cukup tenang untuk tidak menukar kelimpahan dengan kegelisahan baru. Maka ketika balasan itu datang, ia datang dengan cara yang membuatmu tidak hanya terkejut, tetapi juga merasa aman. Ada keindahan dalam cara Tuhan memulihkan. Ia tidak menghapus masa sulitmu, ia mengubah maknanya. Segala lelah yang dahulu terasa sia-sia perlahan tersusun menjadi pondasi, dan dari pondasi itulah hidup yang lebih lapang mulai dibangun. Engkau tidak melupakan luka lama, tetapi engkau tidak lagi hidup di dalamnya. Ketika pertukaran ini bekerja sepenuhnya, engkau akan menyadari satu hal yang lembut namun kuat. Bahwa engkau tidak pernah sendirian dalam perjalanan ini. Bahwa ada tangan yang menopang bahkan ketika engkau merasa berjalan sendiri. Dan bahwa kelelahan yang engkau kira sebagai akhir, ternyata adalah pintu masuk menuju fase hidup yang lebih bermartabat. Simpanlah ini di dalam batinmu dengan tenang. Tuhan tidak menunda balasan karena lupa. Ia menunda karena ia tahu kapan jiwamu siap menerimanya tanpa runtuh. Dan engkau, jiwa terpilih, sedang berdiri tepat di ambang pertukaran itu, di mana kelelahan panjangmu mulai ditukar dengan kelimpahan yang memulihkan bukan hanya hidupmu, tetapi juga cara engkau memandang dirimu sendiri. Bagian 5. Saat logika dunia berhenti mengendalikan dan hukum semesta mulai bekerja penuh. Ada satu titik dalam perjalanan jiwa terpilih ketika logika dunia perlahan kehilangan cengkeramannya. Bukan karena logika itu salah, melainkan karena ia telah menjalankan tugasnya sampai batas tertentu. Logika mengajarkanmu bertahan, menghitung, merencanakan, dan menghindari bahaya. Namun ada fase kehidupan yang tidak lagi bisa dijangkau oleh hitungan. Di fase itulah hukum semesta mulai mengambil alih dengan cara yang sunyi namun mutlak. Jiwa terpilih, logika bekerja dengan garis lurus. Ia meminta sebab yang jelas untuk setiap akibat. Ia menuntut kepastian sebelum melangkah. Namun hukum semesta bergerak melingkar. Ia merajut sebab dan akibat dari berbagai lapisan waktu, dari niat yang pernah kau tanam tanpa sadar. Dari kesabaran yang kau jaga saat tak seorang pun melihat, dari doa yang kau ucapkan bahkan ketika engkau sendiri ragu apakah doamu didengar. Ketika pembalikan finansial mulai mendekat, logika seringkali menjadi gelisah. Ia tidak menemukan jalur yang rapi, ia tidak melihat pola yang bisa dijelaskan, dan karena itu, ia mencoba mengambil alih kembali dengan ketakutan, dengan dorongan untuk mengendalikan, dengan keinginan untuk kembali ke cara lama yang terasa aman meski sempit. Namun jiwa terpilih, justru di titik inilah engkau diminta untuk melepaskan kendali yang sudah tidak lagi relevan. Melepaskan logika bukan berarti menjadi ceroboh. Ia berarti menempatkan logika di tempat yang tepat, bukan sebagai penguasa melainkan sebagai alat. Ketika engkau berhenti menjadikan logika sebagai satu-satunya penentu, batinmu menjadi lebih hening. Dalam keheningan itulah hukum semesta menemukan ruang untuk bekerja tanpa gangguan.
Hukum semesta tidak berteriak, ia tidak meyakinkan, ia tidak membujuk, ia bekerja melalui keteraturan yang tidak selalu tampak. Seperti gravitasi yang tetap menarik meski tidak terlihat, hukum ini mulai menyusun ulang keadaanmu dari balik layar. Pertemuan terjadi pada waktu yang tepat. Informasi muncul ketika engkau siap menerimanya. Kesempatan datang bukan saat engkau memaksanya, melainkan saat engkau cukup tenang untuk mengenalinya. Jiwa terpilih, di fase ini engkau mungkin merasakan paradoks yang aneh. Di satu sisi, engkau tidak sepenuhnya tahu apa yang sedang terjadi. Di sisi lain, engkau merasakan ketenangan yang tidak bisa dijelaskan. Ini adalah tanda bahwa pusat kendali hidupmu telah bergeser. Engkau tidak lagi berdiri di bawah tekanan untuk memahami segalanya. Engkau berdiri di dalam kepercayaan bahwa hidup sedang diarahkan dengan kebijaksanaan yang lebih luas daripada pikiranmu. Perhatikan bagaimana reaksi batinmu terhadap ketidakpastian mulai berubah. Hal-hal yang dahulu membuatmu panik kini hanya membuatmu berhenti sejenak. Hal-hal yang dahulu terasa mengancam kini terasa sebagai tanda untuk menyesuaikan langkah. Ini bukan kebetulan. Ini adalah hasil dari pergeseran kesadaran yang memungkinkan hukum semesta bekerja tanpa hambatan dari kecemasan berlebihan. Logika dunia sering mengajarkan bahwa untuk mendapatkan lebih, engkau harus menekan diri lebih keras. Namun hukum semesta mengajarkan bahwa untuk menerima lebih, engkau harus membuka ruang lebih luas. Ruang itu diciptakan melalui kepercayaan, melalui penerimaan, melalui keberanian untuk tidak mengisi setiap kekosongan dengan usaha yang lahir dari ketakutan. Jiwa terpilih ketika hukum semesta mulai bekerja penuh. Perubahan finansial sering datang dengan cara yang terasa lembut namun pasti. Bukan lonjakan yang membuatmu kehilangan keseimbangan, melainkan aliran yang stabil dan berkelanjutan. Engkau tidak merasa sedang dikejar oleh kebutuhan, melainkan didampingi oleh kecukupan. Dan disitulah perbedaan mendasar antara rezeki yang lahir dari paksaan dan rezeki yang lahir dari keselarasan. Ada momen ketika engkau akan menyadari bahwa beberapa masalah lama terurai tanpa perlu diselesaikan secara langsung. Mereka kehilangan daya karena engkau tidak lagi berdiri di frekuensi yang sama. Seperti bayangan yang memendek ketika matahari naik, masalah-masalah itu tidak hilang karena dilawan, tetapi karena engkau telah bergerak ke tempat yang lebih terang. Hukum semesta juga bekerja melalui keterhubungan yang halus. Apa yang engkau lepaskan hari ini membuka ruang bagi sesuatu yang lebih tepat esok hari. Apa yang engkau maafkan di dalam batinmu melonggarkan simpul yang selama ini menghambat aliran. Apa yang engkau terima tanpa perlawanan menjadi jembatan bagi kelimpahan yang datang tanpa paksaan. Jiwa terpilih. Saat logika dunia berhenti mendikte setiap langkahmu, engkau mulai mendengar suara lain yang lebih lembut namun lebih jujur. Suara intuisi. Ia tidak selalu memberi jawaban lengkap, tetapi ia memberi arah. Ia tidak memaparkan peta, tetapi ia menunjukkan langkah berikutnya. Dan seringkali satu langkah yang tepat lebih berharga daripada 1000 rencana yang lahir dari ketakutan. Dalam fase ini engkau tidak lagi hidup untuk membuktikan, engkau hidup untuk selaras. Dan keselarasan itu terasa seperti pulang ke ritme hidup yang tidak memaksa, pulang ke kepercayaan bahwa engkau dijaga bahkan ketika engkau tidak sepenuhnya mengerti caranya. Simpanlah ini di dalam batinmu dengan hening. Ketika logika dunia berhenti menguasai, bukan berarti hidup menjadi kacau. Justru disitulah keteraturan yang lebih tinggi mulai terlihat, dan engkau, jiwa terpilih, sedang menyaksikan peralihan itu dari dalam saat hukum semesta bekerja penuh, membalik keadaan finansialmu bukan dengan kekerasan, melainkan dengan ketepatan yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Bagian 6, dari bertahan hidup menuju hidup dengan kelimpahan yang lebih lapang dan sadar.
Ada pergeseran besar yang tidak selalu disadari ketika hidup mulai bergerak keluar dari fase bertahan. Pergeseran itu tidak selalu tampak sebagai lonjakan drastis, tidak selalu hadir sebagai perubahan yang mencolok. Ia sering muncul sebagai rasa lapang yang perlahan menggantikan sesak, sebagai napas yang terasa sedikit lebih panjang, sebagai pikiran yang tidak lagi terus-menerus sibuk menghitung kekurangan. Jiwa terpilih, inilah tanda awal bahwa engkau sedang meninggalkan mode bertahan hidup dan memasuki ruang hidup yang lebih sadar. Bertahan hidup membuat manusia fokus pada hari ini saja. Ia mengajarkan kewaspadaan, penghematan, dan kesiapsiagaan yang terus-menerus. Dalam fase itu, engkau belajar menjadi kuat, namun kekuatan yang dibangun dari bertahan hidup seringkali menyimpan ketegangan. Ia membuat tubuh waspada, batin tegang, dan pikiran sulit beristirahat. Maka ketika semesta mulai membalik keadaan, yang pertama kali dipulihkan bukanlah jumlah, melainkan rasa aman di dalam diri. Perhatikan bagaimana akhir-akhir ini engkau mulai memandang masa depan tanpa rasa tercekik. Mungkin engkau belum sepenuhnya bebas dari kewajiban, namun bayangannya tidak lagi menekan. Engkau mulai bisa membayangkan rencana tanpa rasa bersalah. Engkau mulai memberi tanpa rasa takut berlebihan. Ini bukan karena engkau lalai, melainkan karena batinmu mulai percaya bahwa hidup tidak lagi berdiri di tepi jurang setiap saat. Jiwa terpilih, hidup dengan kelimpahan bukan berarti hidup tanpa tantangan. Ia berarti hidup tanpa rasa terancam yang terus-menerus. Kelimpahan sejati membawa ketenangan dalam menghadapi perubahan. Ia membuatmu mampu menyesuaikan diri tanpa runtuh. Ia membuatmu mampu menerima tanpa merasa harus segera mempertahankan dengan cemas. Di fase ini engkau mulai menyadari bahwa uang dan rezeki hanyalah salah satu ekspresi dari aliran yang lebih besar. Aliran kepercayaan, aliran keberanian, aliran keterbukaan. Ketika aliran-aliran ini bergerak dengan lancar, angka-angka mengikuti sebagai akibat bukan sebagai tujuan utama, dan disitulah hidup terasa lebih ringan. Peralihan dari bertahan hidup menuju hidup yang lapang seringkali disertai dengan satu tantangan halus. Tantangan itu adalah melepaskan identitas lama. Identitas sebagai pejuang yang selalu kekurangan. Identitas sebagai orang yang harus selalu menahan diri. Identitas sebagai jiwa yang terbiasa hidup dalam kewaspadaan. Melepaskan identitas ini tidak mudah karena ia pernah melindungimu. Namun jiwa terpilih, apa yang pernah melindungi tidak selalu harus menemani selamanya. Ketika kelimpahan mulai berakar, engkau belajar menerima tanpa merasa bersalah. Engkau belajar menikmati tanpa merasa takut akan kehilangan. Engkau belajar merencanakan tanpa merasa sedang menantang nasib. Semua ini terjadi bukan karena dunia menjadi sempurna, tetapi karena batinmu tidak lagi berdiri di posisi yang sama. Hidup yang lapang juga membawa kesadaran baru tentang memberi. Engkau memberi bukan untuk membuktikan, bukan untuk mengamankan masa depan, melainkan karena memberi terasa alami. Seperti pohon yang berbuah bukan karena takut, tetapi karena sudah waktunya. Dan anehnya, di titik inilah aliran justru menjadi lebih stabil. Jiwa terpilih, perhatikan bagaimana engkau mulai lebih selektif dalam menghabiskan energi. Engkau tidak lagi menghabiskan diri untuk hal-hal yang tidak sejalan. Engkau tidak lagi memaksakan diri untuk memenuhi ekspektasi yang menguras ruh. Ini adalah tanda bahwa kelimpahan batin telah lebih dulu hadir sebelum kelimpahan duniawi menyusul. Dalam hidup yang lapang, engkau tidak lagi dikejar oleh waktu. Engkau berjalan bersamanya. Engkau tidak lagi merasa harus mengejar kesempatan dengan panik. Engkau mengenali kesempatan ketika ia hadir, dan pengenalan ini hanya mungkin terjadi ketika batin cukup tenang untuk melihat. Kelimpahan yang sejati juga membawa satu pemahaman lembut.
bahwa engkau tidak perlu lagi hidup dalam ketakutan akan kembali ke masa sulit. Bukan karena masa sulit tidak mungkin datang, tetapi karena engkau tahu bahwa dirimu yang sekarang memiliki kapasitas batin yang jauh lebih besar untuk menghadapinya. Simpanlah ini di dalam dirimu. Pergeseran dari bertahan hidup menuju hidup yang lapang adalah proses yang suci. Ia bukan lompatan melainkan peralihan kesadaran, dan engkau jiwa terpilih sedang berada di dalamnya dengan langkah yang lebih tenang, dengan napas yang lebih panjang, dengan keyakinan yang tidak lagi berisik tetapi kokoh di dalam diam. Bagian 7. Saat engkau menyadari bahwa semua pembalikan ini terjadi karena engkau memilih bertahan tanpa kehilangan cahaya. Pada titik ini, jiwa terpilih, engkau mulai melihat perjalananmu dari sudut yang berbeda. Bukan lagi sebagai rangkaian kejadian acak, bukan sebagai nasib yang kejam, melainkan sebagai jalur panjang yang ditempuh oleh ruh yang memilih untuk tetap hidup meski berkali-kali dihadapkan pada kelelahan. Kesadaran ini tidak datang sebagai ledakan emosi, melainkan sebagai pemahaman yang sunyi. Pemahaman bahwa segala sesuatu yang kini mulai bergerak tidak pernah berdiri sendiri, melainkan berakar pada pilihan-pilihan kecil yang kau ambil ketika menyerah terasa lebih mudah. Engkau bertahan bukan dengan cara yang selalu terlihat kuat. Kadang engkau bertahan dengan diam, kadang dengan menangis tanpa suara, kadang hanya dengan bangun di pagi hari dan melakukan apa yang harus dilakukan meski hati terasa berat. Dunia mungkin tidak mencatat momen-momen itu, tetapi ruhmu mencatatnya dengan setia. Dan catatan inilah yang kini dibuka oleh semesta sebagai dasar pembalikan yang sedang terjadi. Jiwa terpilih, bertahan bukan berarti menolak rasa sakit. Bertahan berarti tidak membiarkan rasa sakit merenggut kemanusiaanmu. Engkau boleh lelah, tetapi engkau tidak membiarkan dirimu menjadi pahit. Engkau boleh kecewa, tetapi engkau tidak menutup hatimu sepenuhnya. Engkau boleh ragu, tetapi engkau tidak memadamkan harapan. Inilah bentuk kekuatan yang jarang disadari. Kekuatan yang tidak bersuara namun memiliki daya yang besar. Di sepanjang perjalananmu, ada banyak kesempatan untuk menyerah sepenuhnya, untuk berhenti percaya, untuk menutup diri dari kemungkinan. Namun entah bagaimana, selalu ada satu bagian kecil dalam dirimu yang tetap hidup. Bagian itu mungkin sangat lemah, hampir tidak terasa, tetapi ia tidak pernah padam. Bagian inilah yang kini menjadi titik tumpu bagi perubahan besar yang sedang bekerja. Semesta mengenali cahaya kecil itu. Tuhan mengenali ketekunan yang tidak diumumkan itu. Dan ketika waktunya tiba, cahaya yang hampir tidak terlihat itu diperbesar, bukan dengan cara yang kasar, tetapi dengan cara yang membuatnya mampu menerangi ruang hidup yang lebih luas. Pembalikan finansial yang engkau alami bukanlah hadiah untuk keberhasilan lahiriah, melainkan pengakuan atas kesetiaan batin, jiwa terpilih. Pada fase ini engkau mulai memahami bahwa tidak semua orang yang berhasil adalah mereka yang paling keras berjuang. Banyak keberhasilan sejati lahir dari mereka yang tidak menyerah meski tidak tahu bagaimana akhir ceritanya. Mereka yang tetap berjalan meski jalan tidak jelas. Mereka yang tetap percaya meski keyakinan terasa rapuh. Engkau adalah bagian dari mereka. Kesadaran ini membawa kerendahan hati yang baru. Engkau tidak merasa lebih tinggi dari orang lain. Engkau juga tidak lagi merasa lebih rendah. Engkau berdiri di tempat yang seimbang. Engkau tahu bahwa hidup pernah sangat berat, dan justru karena itu, engkau tidak menyia-nyiakan kelapangan yang kini mulai hadir. Engkau menjaga dengan kesadaran, bukan dengan ketakutan. Ada ketenangan yang lahir ketika engkau menyadari bahwa engkau tidak perlu lagi membuktikan apapun kepada dunia. Engkau telah membuktikan kepada dirimu sendiri bahwa engkau mampu bertahan tanpa kehilangan jati diri. Dan pembuktian kepada diri sendiri selalu lebih kokoh daripada pengakuan apapun dari luar.
Jiwa terpilih. Di titik ini engkau juga mulai memaafkan masa lalu dengan lebih lembut, bukan karena masa lalu itu ringan, tetapi karena engkau tidak lagi membutuhkannya untuk mendefinisikan siapa dirimu sekarang. Luka-luka lama tidak dihapus, tetapi mereka tidak lagi memimpin. Mereka menjadi saksi, bukan penguasa. Pembalikan yang sedang terjadi membawa satu amanah penting. Amanah untuk hidup dengan kesadaran yang lebih tinggi. Untuk tidak kembali memadamkan cahaya hanya demi mengejar angka. Untuk tidak mengorbankan ketenangan demi pembuktian yang kosong. Semesta membalik keadaan bukan agar engkau kembali ke lingkaran lama, tetapi agar engkau berjalan dengan cara yang baru. Ketika engkau melihat ke depan, engkau mungkin tidak melihat peta yang lengkap. Namun engkau merasakan keyakinan yang berbeda. Keyakinan yang tidak berisik. Keyakinan yang tidak tergesa. Keyakinan yang lahir dari pengalaman bahwa engkau telah melewati masa-masa paling gelap dan tetap berdiri. Dan jika engkau mampu melewati itu, engkau tahu bahwa apapun yang datang selanjutnya dapat dihadapi dengan batin yang lebih matang. Simpanlah kesadaran ini dengan lembut di dalam dirimu. Semua yang kini bergerak bukanlah kebetulan. Ia adalah jawaban dari keteguhan yang kau rawat ketika tidak ada yang melihat. Ia adalah pantulan dari cahaya yang kau jaga meski hampir padam. Dan engkau, jiwa terpilih, kini berdiri sebagai saksi hidup bahwa bertahan dengan hati yang tetap hidup adalah kunci yang membuka pembalikan terbesar dalam hidup manusia. Jiwa terpilih, kini engkau telah tiba di ujung rangkaian pesan ini. Bukan sebagai akhir, melainkan sebagai ruang hening tempat segala makna mulai mengendap. Tidak ada lagi yang perlu dikejar dalam momen ini. Tidak ada yang perlu dibuktikan. Cukup biarkan napasmu kembali pada ritmenya, dan izinkan kata-kata yang telah mengalir tadi menemukan tempatnya masing-masing di dalam batinmu. Apa yang telah engkau dengarkan bukanlah ramalan, bukan pula janji yang berdiri di luar dirimu. Ia adalah cermin lembut yang memperlihatkan apa yang sesungguhnya telah lama tumbuh di dalam dirimu tanpa kau sadari. Semesta tidak sedang menciptakan sesuatu yang baru dari ketiadaan. Ia hanya menyingkap hasil dari proses panjang yang telah engkau jalani dengan setia, meski seringkali tanpa keyakinan penuh bahwa semua ini akan berbuah. 4 Januari 2026 bukanlah titik ajaib yang berdiri sendiri. Ia adalah simpul waktu, tempat masa lalu, masa kini, dan masa depan bertemu dalam satu tarikan napas kesadaran. Apa yang dulu terasa berat kini mulai menemukan maknanya. Apa yang dulu tampak sia-sia kini terlihat sebagai persiapan. Dan apa yang akan datang tidak lagi terasa menakutkan karena engkau telah mengenal dirimu sendiri melalui perjalanan yang panjang dan jujur. Jiwa terpilih, ketika pembalikan finansial benar-benar terwujud dalam hidupmu, ingatlah bahwa ia datang bukan untuk mengubah siapa dirimu, melainkan untuk memperluas ruang hidupmu, agar engkau bisa bernapas lebih lega, agar engkau bisa memilih dengan lebih sadar, agar engkau bisa hidup tanpa harus terus-menerus mengorbankan ketenangan demi bertahan. Kelimpahan yang sejati tidak berteriak. Ia hadir dengan tenang, seperti pagi yang datang tanpa perlu diumumkan. Semesta tidak menuntutmu menjadi sempurna. Ia hanya meminta kejujuran. Kejujuran untuk tetap hidup ketika lelah. Kejujuran untuk tetap berharap ketika ragu. Kejujuran untuk tetap lembut ketika dunia mengajarkan kekerasan. Dan karena kejujuran itulah, hidupmu kini mulai bergerak dengan cara yang lebih selaras, lebih manusiawi, dan lebih bermakna. Biarkan masa depan datang tanpa harus kau paksa. Biarkan perubahan mengalir tanpa harus kau kendalikan sepenuhnya. Engkau telah melakukan bagianmu dengan bertahan, dengan belajar, dengan membuka diri pada kesadaran yang lebih luas. Kini tugasmu adalah menjaga apa yang telah tumbuh, bukan dengan ketakutan tetapi dengan rasa hormat pada perjalanan yang telah kau lalui.
Jika suatu hari engkau menoleh ke belakang dan teringat masa-masa sulit yang pernah kau lewati, lakukanlah dengan kelembutan. Jangan menghakimi dirimu yang dulu. Jangan meremehkan perjuangan yang pernah kau jalani. Karena tanpa versi dirimu yang bertahan dalam gelap, versi dirimu yang kini berdiri di ambang kelimpahan tidak akan pernah ada. Jiwa terpilih semesta tidak pernah salah alamat. Ia selalu datang kepada mereka yang bersedia mendengar meski tidak selalu mengerti. Kepada mereka yang bersedia berjalan meski tidak selalu yakin. Kepada mereka yang bersedia hidup meski berkali-kali ingin berhenti. Engkau adalah salah satunya. Maka tutuplah pesan ini dengan satu niat yang tenang di dalam batinmu. Niat untuk hidup dengan lebih sadar. Niat untuk menerima dengan rendah hati. Niat untuk menggunakan kelimpahan sebagai alat kebaikan, bukan sebagai beban baru. Dan biarkan semesta melanjutkan pekerjaannya dengan caranya yang sunyi namun tepat. Karena apa yang telah dibalik oleh semesta tidak akan kembali ke bentuk lama. Dan engkau, jiwa terpilih, kini melangkah ke fase hidup yang lebih lapang, bukan karena engkau dipilih tanpa alasan, tetapi karena engkau telah membuktikan kepada kehidupan bahwa cahaya di dalam dirimu mampu bertahan sampai waktunya bersinar.